Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dani Ganda Prayoga. Kali ini kita akan membahas pencerminan atau juga refleksi. Siapa sih yang nggak tahu dengan cermin ya? Di setiap rumah pastinya ada cermin. Kita lihat dari mulai anak-anak, remaja, dan dewasa, mereka semua suka bercermin. Kenapa sih? Apa sih alasannya mereka suka bercermin? Tentu jawabannya berbeda-beda antara Anda dan saya. Kemudian kalau kita bercermin, kalau kita perhatikan dengan seksama, itu antara bayangan dan diri kita itu bentuknya sama. Yang membedakan hanya posisinya saja, itu terbalik. Jadi posisi kita kanan, pada bayangan kita itu kiri. Posisi kita kiri, pada bayangan kita itu kanan. Kemudian kalau kita tinjau lebih dalam lagi, kita lihat jarak kita ke cermin itu sama dengan jarak bayangan kita ke cermin. Jadi di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sifat-sifat pencerminan itu ada dua. Yang pertama, bentuk dan ukuran benda tetap, yang berubah hanya posisi benda dan bayangan yang berlawanan arah. Yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Itu dua buah sifat yang ada pada cermin datar. Untuk lebih memahami jadi tentang pencerminan ini, kita perlu tahu definisi daripada pencerminan itu apa sih. Jadi dapat kita definisikan, pencerminan itu adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang menggunakan sifat bayangan cermin datar dari titik-titik yang akan dipindahkan. Kemudian garis tertentu itu dinamakan sebagai sumbu simetri. Jika suatu bangun geometri dicerminkan terhadap garis tertentu, maka bangun bayangannya kongruen dengan bangun semula. Itu dia dapat kita tarik kesimpulan mengenai pencerminan. Untuk lebih dalam lagi dalam memahami pencerminan ini, mari kita simak video berikut ini. Video pertama kita ini mengenai pencerminan terhadap sumbu X menggunakan aplikasi menggunakan aplikasi autograph ya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak langsung videonya. Ya, caranya sangat mudah. Yang pertama kita buka dulu lembar kerja autografnya, setelah itu kita setel bagian aksesnya sehingga dia tampak seperti ini. Selanjutnya kita gambarkan bendanya. Di sini bendanya ini berbentuk bidang datar ya. Di sini saya pilih bendanya itu berbentuk segitiga. Seperti ini dia penampakannya. Setelah itu kita akan menentukan cerminnya. Di sini kita akan mencerminkan segitiga ini terhadap sumbu X. Caranya seperti ini. Kita pilih equation. Ini kita ganti labelnya ini menjadi sumbu X. Sumbu X. Kalau sumbu X berarti Y harus sama dengan 0 ya. Nah, ini dia cerminnya. Setelah itu kita cerminkan. Caranya kita klik sekali di sini. Kemudian di cerminnya sekali, kemudian klik kanan, pilih transform refleksi. Inilah dia bayangannya. Setelah itu apa? Kita tentukan bayangan titik A, titik B, dan titik C. Caranya sangat mudah juga. Seperti apa? Ini kita pilih titik ini. Inilah pencerminan daripada titik A. Koordinatnya berapa? Kita lihat 5-3. Jadi ini kita rubah. Ini titik A aksen ya.
Ya, ini dia bayangan daripada titik aksen yaitu 5, min 3. Cukup mudah kan? Kemudian bayangan dari titik B kita cari lagi. Ini juga cukup mudah. 10, min 3. Ya, ini labelnya kita rubah menjadi B aksen. Ya, jadi bayangan titik B adalah 10, min 3. Terakhir titik C dengan cara yang sama, yaitu bayangannya 10, min 8. Dan rubah sini C aksen. Ya, ini dia. Ya, sudah tampak kan? Ini bayangan titik A, ini dia 5, min 3, bayangan titik B 10, min 3, bayangan dari titik C yaitu 10, min 8. Ya, sekian, terima kasih. Ya, itu dia videonya. Jadi dari video ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jikalau ada suatu titik, kita misalkan di sini titik A, dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya itu dapat dicari dengan menggunakan matriks transformasi, yaitu matriks transformasi terhadap sumbu X yaitu 1, 0, min 1 dikalikan dengan koordinat titik awalnya yaitu A, B. Sedemikian hingga diperolehlah hasil bayangan daripada titik A yaitu A, min B. Saya kira cukup jelas. Kemudian kita lanjut. Di sini ada contoh soal mengenai pencerminan terhadap sumbu X. Jadi saya bacakan. Yang pertama itu diketahui titik A 5,3 dan B 10,3 dan titik C itu 10,8 direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukanlah bayangan dari titik-titik tersebut. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita tuliskan kembali titiknya, yaitu titik A itu 5,3. Kemudian di sini pencerminan kita simbolkan dengan M ya, diambil dari kata mirror ya. Mirror itu cermin dalam bahasa Inggris ya. Jadi titik A ini 5,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah kita gunakan tadi matriks transformasinya terhadap sumbu X yaitu 1, 0, min 1. Ini koordinat awalnya dikalikan menghasilkan 5, min 3. Jadi bayangan titik A yaitu 5, min 3, dan begitu juga dengan titik B ditransformasikan terhadap sumbu X, maka bayangannya sama juga dengan titik A tadi kita cari, kita kalikan matriks transformasi terhadap sumbu X itu 1, 0, min 1 dengan koordinat awalnya, diperolehlah bayangan daripada titik B yaitu 10, min 3. Begitu juga dengan titik C diperoleh bayangannya itu 10, min 8. Saya kira cukup jelas. Kalau masih ada pertanyaannya silakan ditanyakan nanti ya. Oke, berikutnya kita lihat. Ini video keduanya, ini mengenai pencerminan terhadap sumbu Y. Bagaimana kita cerminkan terhadap sumbu Y menggunakan aplikasi AutoGraph. Mari kita simak videonya berikut ini. Caranya mudah, yaitu kita buka lembar kerja AutoGraph-nya, kemudian kita gambarkan bangun datar. Bebas bangun datarnya apa saja. Di sini saya memilih bangun datarnya segitiga. Setelah itu kita tentukan cerminnya. Di sini kita akan mencerminkan segitiga ini terhadap sumbu Y. Caranya seperti ini. Kita buat dulu cerminnya sumbu Y. Ini sebagai keterangannya. Sini sumbu Y berarti nilai X nya harus sama dengan 0 ya. Ya, ini dia cerminnya. Kemudian kita akan mencerminkan bendanya ini kemari. Klik kanan, pilih transform refleksi. Inilah dia bayangan daripada
benda ini. Kemudian kita tentukan bayangan daripada titik A, titik B, dan titik C. Caranya mudah seperti ini. Kita klik sekali di sini. Inilah bayangan daripada titik A, yaitu min 5,3. Di sini kita ganti jadi A aksen. Ya, bayangan daripada titik A yaitu min 5,3. Selanjutnya kita cari bayangan daripada titik B, yaitu min 10,3. juga kita ganti menjadi B aksen. Jadi bayangan titik B itu adalah 10 min 10,3. Terakhir bayangan daripada titik C yaitu min 10,8. juga kita ganti titik C aksen. Ya, ini dia bayangan daripada titik C min 10,8. ya itu dia. Terima kasih. Ya, adapun kesimpulan daripada video ini adalah jikalau ada suatu titik A dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya diperoleh dari hasil perkalian matriks transformasi terhadap sumbu Y, yaitu min 1 0 0 1 dikalikan dengan koordinat awal titik tadi, yaitu A, B, sehingga diperoleh titik bayangannya itu min A, B. Itu dia. Cukup jelas ya. Jadi untuk lebih jelasnya, lebih paham lagi, kita contoh soalnya. Jadi di sini diketahui titik A 5,3, B 10,3 dan C 10,8 direfleksikan terhadap sumbu Y. Tentukanlah bayangan dari titik-titik tersebut. Jadi alternatif penyelesaiannya yaitu kita tuliskan kembali titik A 5,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah hasil perkalian dari matriks transformasi terhadap sumbu Y, itu min 1 0 0 1 dikalikan dengan koordinat awal titik A, itu 53, sehingga diperoleh bayangannya yaitu min 5,3. Berlaku juga pada titik B dan titik C, sedemikian hingga diperoleh bayangan titik B itu min 10,3 dan titik C bayangannya itu min 10,8. Saya kira cukup jelas ya penjelasannya. Selanjutnya ya demikianlah penjelasan dari saya mengenai refleksi Jalan Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.